Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Zaki Hanafi Setiawan dari kelas 1 semester 2C dengan NIM 12220600099 dan di sini ya, saya akan menjelaskan tentang rukun iman dan rukun Islam. Oke, untuk yang pertama mungkin rukun iman terlebih dahulu ya. Oke, nah rukun iman ini yang memiliki arti bahwa keyakinan ya atau percaya. Iman itu percaya kepada Allah, kepada Nabi, kepada kitab suci ya, dan sebagainya. Iman juga dapat diartikan sebagai ketetapan ya, atau ya ketetapan yang belum ada ataupun ketetapan sudah belum ada ya. Iman merupakan dasar atau pokok kepercayaan yang harus diyakini setiap muslim. Nah, jika seseorang tidak memiliki iman ya tidak dianggap sah menganut Islam. Oke, untuk rukun iman sendiri itu ada 6 ya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua ada iman kepada malaikat Allah, yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat ada iman kepada Rasulullah, kelima ada iman kepada hari akhir, dan keenam ada iman kepada qada dan qadar. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada Allah dulu ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Oke. Maksud dari iman kepada Allah di sini yaitu iman. Kita harus percaya. Kita harus percaya bahwa Allah lah sang pencipta kita. Allah itu kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Kita harus percaya bahwa Allah lah yang menciptakan semuanya. Ya, semua yang ada di bumi ini. Oke, mungkin untuk yang kedua iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah itu kita bisa seperti apa ya? Mengimani malaikat-malaikat yang 10 itu, mempercayai malaikat-malaikat yang 10 itu, yaitu ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Oke, untuk malaikat Jibril sendiri itu tugasnya itu menurunkan wahyu ya dari Allah kepada utusannya. Mikail itu menurunkan rizki ya. Israfil lalu meniup sangkakala. Israel itu untuk menyabut nyawa. Mungkar Nakir itu sang penanya di alam kubur. Dan Rokib Atid itu yang menuliskan amal baik dan amal buruk kita. Dan malaikat Malik itu sang penjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan itu sang penjaga pintu surga. Oke, untuk yang ketiganya itu iman kepada Allah, malaikat Allah. Sekarang iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, untuk kitab-kitab Allah sendiri mengimani kitab-kitab Allah yaitu ya seperti itu, percaya bahwa Allah itu telah menurunkan kitab atau wahyunya kepada para utusan-utusannya. Itu kita harus mengimani kitab-kitabnya yang 4 itu sih ya, itu pokoknya ya, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Untuk yang pertama itu kitab Taurat tuh ya. Taurat itu kepada Nabi Musa. Lalu yang kedua itu Taurat, kitab Zabur itu kepada Nabi Daud. Kitab Injil itu kepada Nabi Isa. Dan keempat itu kitab Al-Quran ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, mungkin untuk yang nomor 4 itu ada tadi apa ya? Kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah. Nah, mungkin di sini yang mengimani itu ya kita harus mempercayai yaitu utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani bahwa para rasul itu ada, para nabi itu ada ya. Yang saya tahu itu ada rasul itu ada 26 yang ada lagunya juga, masalah Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin maksudnya di sini ya gitu, kita harus mengimani bahwa ya para rasul itu memang benar adanya dan mereka itu ditugaskan untuk apa namanya? Untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada para umatnya. Oke, mungkin untuk yang nomor 5 itu iman kepada hari akhir. Nah, untuk iman kepada hari akhir sendiri ya seperti yang saya sebutkan tadi, iman itu percaya. Jadi ya mungkin kita ambil secara simpelnya saja, iman kepada hari akhir itu maksudnya berarti ya kita harus mempercayai, harus mengimani bahwa hari
akhir itu atau hari kiamat itu akan datang. Nah, mungkin di sini yang saya tahu ya itu kiamat itu hari akhir itu eh, dibagi dua. Ya, pertama ada kiamat kubro dan ada kiamat sugro. Saya lupa lagi itu yang mana yang kecil yang mana yang besar, tapi intinya dibagi dua itu. Oke. Dan untuk yang selanjutnya mengimani apa qadar dan qadar. Nah, qadar dan qadar itu adalah apa ya? Ketentuan Allah ya. Ada kalau qadar dan qadar saya lupa yang mana yang apa sih yang bisa diubah, tapi intinya qadar dan qadar itu ada salah satu apa ketetapan ada yang bisa diubah dan ada ketetapan yang tidak bisa diubah. Ya, yang saya tahu itu. Oke, mungkin untuk yang kedua yaitu rukun Islam ya. Rukun Islam sendiri diartikan sebagai perbuatan atau amalan yang berbentuk fisik dan diyakini dapat menjadi perantara untuk masuk ke surga nantinya ya. Bagi umat Islam sendiri bagi umat Islam sendiri ini diwajibkan ya untuk memahami serta melaksanakan beberapa diantaranya dengan syarat dan ketentuannya. Nah, dalam pelaksanaan rukun Islam ini ada beberapa syarat tertentu ya yang dapat menentukan apakah seseorang itu wajib melakukannya ataupun ya sunnah untuk melakukannya. Ya, terdapat setidaknya itu ada 5 aspek ya. Itu pertama itu apa? Satu hiji sahadat, katanya kedua sholat, katilu zakat, kaopat puasa, kalima mengahaji, kabaitullah. Oke. Nah, mungkin untuk dalam hadisnya yaitu saya langsung artinya saja, yaitu Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Nah, itu menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan yang pertama ya, yaitu syahadat. Oke, untuk syahadat sendiri yaitu rukun Islam yang pertama ya, yaitu ya penentu mungkin ya, penentu apakah seseorang itu ya Islam atau tidak, yaitu dengan membaca syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke, mungkin ya oke untuk yang selanjutnya yaitu kedua, sholat. Nah, oke. Sholat ini ada terbagi dua ya. Sholat ini ada sholat yang wajib dan ada sholat yang sunnah. Oke, sini saya akan menjelaskan sholat dulu yang wajibnya ya. Karena mungkin untuk yang sunnahnya akan dijelaskan di video yang selanjutnya. Oke, sholat wajib itu ada 5. Yang pertama itu sholat subuh yang dilaksanakan 2 rakaat. Kedua ada zuhur yang dilaksanakan 4 rakaat. Yang ketiga ada asyar 4 rakaat. Yang keempat ada maghrib 3 rakaat. Dan yang terakhir ada isya 4 rakaat. Jadi jumlahnya itu ada 17. Oke, mungkin yang selanjutnya yaitu ketiga zakat. Nah, ada yang pertama itu ada zakat fitrah, yang kedua itu ada zakat mal ya. Kalau zakat fitrah ini zakat yang biasanya itu yang dilakukan pada saat bulan puasa itu. Ya, yang saya tahu itu. Untuk zakat mal saya juga kurang mengetahuinya, mungkin ya mohon maaf Bu, saya banyak kekurangan. Hanya saya juga sebenarnya saya tahu cuma saya lupa lagi. Oke, mungkin untuk yang selanjutnya itu zakat yang 4 puasa. Nah, oke untuk yang puasa sendiri kita di sini sedang melaksanakan yaitu kewajiban yang keempat itu, rukun Islam yang keempat itu yaitu puasa. Yang dimaksud puasanya ini puasa Ramadan ya, puasa Ramadan yang diwajibkan itu. Oke, untuk yang nomor 5-nya itu pergi haji ke Baitullah atau ke Mekah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.